Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ya, jadi burung yang di depan saya ini notabene itu dari pemilik lama ya kawan-kawan. Ini burung teman saya, jadi dulu dirawat dengan jangkrik 33 ya kawan-kawan. Terus mandinya itu mandi malam, terus finishingnya itu ulat bambu. Tapi setelah digantang, burung ini itu ya tetap saja nggak perform ya, artinya full bagong. Terus pernah dirawat dengan jangkrik full, entah itu fullnya berapa saya juga nggak tahu. Itu juga hasilnya sama, burung di rumah itu ganas kawan-kawan. Sekilas burung ini itu kalau di rumah itu seperti kayak over emosi, karena burungnya sifatnya itu agresif, super agresif. Hariannya itu gacor dor, tak kowor-kowor ya. Jadi setelah saya take over, setelah satu minggu itu saya kasih jangkrik itu setiap 2 hari atau enggak 3 hari itu saya kasih satu. Terus saya mandikan sore. Setelah 1 minggu saya iseng-iseng coba ya, ingin melihat apa perubahannya itu apa. Ternyata hasilnya sama, burung itu di rumah itu tetap gacor, terus bawa ke lapangan full materi. Dan di situ itu ada bagongnya ya kawan-kawan. Setelah saya belikan tiket dan saya gantung, itu burung langsung bagong sampai akhir, nggak ada sama sekali sedikit kerjanya. Terus saya berpikiran balik bahwasanya burung ini itu mungkin EF-nya tinggi ya, artinya jangkrik banyak. Akhirnya setelah 2 minggu kawan-kawan, 2 minggu saya rawat full jangkrik ya, artinya sampai dia itu nggak makan fur. Mandi itu tetap saya mandikan sore, dan di situ itu nggak ada yang namanya istilahnya itu jemur ya. Bahasanya mandi sore itu hanya penawaran. Ternyata dia setiap sore itu dia juga hariannya dor, terus burung terlalu agresif ya, bocor dor. Setelah 2 minggu saya coba kawan-kawan, saya coba di gantangan tuh masih sama full isian, masih ada bagongnya walaupun itu masih di bawah ya, di kerodong ya. Terus di situ saya gantung itu kerja hanya berapa detik, 5 detik atau berapa, itu akhirnya full bagong. Jadi melihat karakter ya kawan-kawan, melihat karakter yang seperti ini itu mengingatkan saya itu dulu pas waktu gantang pertama kali burung yang notabene gacor dor ya, itu di rumah. Setelah di lapangan itu matung, dan sampai saya gantang 4 kali itu baru bunyi kawan-kawan, baru bunyi. Dan di situ itu bagongnya tuh full, bener-bener burung terlihat agresif. Alhasil setelah lamanya tuh 8 bulan baru ketemu. Akhirnya saya capek ya, saya capek merawatnya. Saya hanya taruh di teras selama 3 minggu. Itu enggak saya kasih yang namanya mandi, enggak saya kasih yang namanya extra fooding, hanya saya sampahkan seperti ini ya kawan-kawan. Pangkringan saya kasih daun singkong, kayu puhung, terus saya kasih cepuk besar, dan di situ itu enggak ada yang namanya pengkerodongan, hanya saya sampahkan selama 3 minggu. Ternyata burung itu malah perform kawan-kawan. Melihat pengalaman yang seperti itu ya kawan-kawan, terkadang kita itu merawat burung itu terpaku yang namanya itu rawatan, yang di situ harus burung itu untuk mencari tenaga itu harus jemur, harus diumbar, ataupun harus yang namanya apa itu sauna ya. Tapi malah burung yang notabene disampahkan, dia hanya makan pur, terus dia itu enggak
ada pengrodongan, hanya disampaikan, burung itu malah perform. Kalau secara logika ya kawan-kawan, kalau burung hanya makan fur, itu nggak ada yang namanya perawatan, hanya dia itu istilahnya ya hanya seperti merawat burung rumahan ya. Itu kalau di logika itu tenaganya dari mana, kan seperti itu. Tapi kenapa kok faktanya itu malah burung podium ya waktu itu ya, podium nomor 2. Waktu itu saya gantang itu tiket 40.000, gantangan 40 burung ya, nomor 2. Jadi pada video kali ini ya kawan-kawan, pada video kali ini sebenarnya saya sendiri menghindari ya burung yang notabene hanya perawatan yang di situ itu hanya 0 ya. Tapi apa boleh buat ya, karena memang kita nggak tahu, kita belum mendalami karakternya. Jadi ya ternyata hasilnya dapatnya ya yang karakter seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri merawat burung itu kalau kita tahu faktornya, kita tahu apa yang kita rawat, terus dia itu parameternya apa, itu tetap kita itu kalau memang harus benar-benar kita ke arah latberian ya parameternya tetap latberan kawan-kawan. Walaupun di rumah itu dia nyalto, mau di rumah dia bisu atau hanya ngeriwi, tapi kalau di lapangan dia positif, bahkan nggak ada kesalahan kerja, ya karakter sebenarnya ya di situ, karena kita parameternya latberan. Beda kalau kita hanya buat gacoran rumahan ya, burung kalau gacor tuh di rumah siapa yang berani menjamin kalau burung itu mau kerja di lapangan. Terus burung hanya full ngeriwi malah enak di lapangan, kan seperti itu. Makanya burung yang di depan saya ini ya kawan, burung yang di depan saya ini itu hariannya dor kawan-kawan, tapi kenapa kok di lapangan dia malah ya bogang bagong bahasanya ya, full bagong bahkan ya. Karena memang karakter-karakter yang model seperti ini itu malah enaknya tuh hariannya burung itu nggak bunyi kawan-kawan. Burung di depan saya ini akan saya kondisikan itu selama minimal 2 minggu ya. Jadi kalau dia sampai hariannya nggak bunyi, lah itu baru saya coba. Karena bagaimana caranya saya membuat burung ini tuh hariannya malah nggak gacor. Jadi karena memang parameternya sudah diukur di latberan, bahwasanya kalau burung ini gacor di rumah itu malah kita mencobanya di latberan tuh malah hasilnya juga nggak enak, berarti ya sebaliknya, kan seperti itu. Makanya setiap karakter burung itu kita harus tahu bahasanya kalau burung di rumah gacor kita tes. Oh, kalau di lapangan dia kok enak, bahkan dia kerja nggak ada kesalahan, ya berarti dia posisi enaknya itu di rumah harus gacor. Tapi kalau sebaliknya ya, burung ini kalau masih kena jangkrik satu aja weleh gacor kawan-kawan, derdor. Tapi ya itu hasilnya tetap 0 budrek. Makanya pada video kali ini mungkin burung-burung kawan-kawan semua yang mungkin mirip-mirip ya, artinya mempunyai karakter seperti ini bisa dibuat referensi ya. Artinya saya sendiri nggak akan memperhatikan dia itu di rumah itu mau dia salto, mau dia balik jungkir, mau dia apalah terserah, yang penting burung ini itu bisu kawan-kawan. Terus saya kondisikan benar-benar dia itu 0 extra fooding ya, bahkan fur saja saya ganti dengan fur yang proteinnya itu kadarnya rendah 14% ya. Makanya untuk kawan-kawan sendiri salah satu merawat burung itu
kalau kita berbicara gelagat ya kita lihat gelagatnya di rumah itu bagaimana. Semisal kok dia gacor, ini coro gampang ya, cara paling mudah ya, artinya untuk meniteni bahasa nih. Meniteni kalau di rumah gacor kok di lapangan gak enak, berarti burung itu bisa kemungkinan besar di rumah itu justru malah dia itu diam. Entah itu rawatannya bagaimana, yang penting burung itu diam. Terus yang kedua, kalau burung di rumah kok gacor tapi dia perform, berarti ya karakter sebenarnya di rumah dia harus gacor kan, seperti itu. Makanya untuk teman-teman sendiri merawat burung itu kita harus tujuannya itu untuk apa. Kalau memang harus tujuan buat gacoran ya nggak masalah ya, buat burung gacor itu cari yang gacor, tapi kan kita nggak akan yang namanya itu memikirkan bagaimana burung itu perform di lapangan ya. Tapi kalau untuk yang penggila settingan ya salah satu ciri-ciri karakternya gelagat ya seperti ini. Burung itu nggak perlu di rumah bunyi, tapi kalau dibawa lomba itu malah dia kerja, itu kebanyakan seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri merawat burung kita harus mempunyai tujuannya, parameternya itu apa. Semisal kok latberan ya kita harus mencoba di latberan, karena kalau buat trek-trekan di rumah itu beda kawan-kawan, karakternya itu beda, tekanannya itu beda, nggak bisa buat acuan. Tapi kalau di lapangan itu valid ya. Makanya yang namanya merawat burung itu kalau kita masih memikirkan yang namanya di situ ini over birahi, ini over emosi ya, kita selamanya ya akan berputar-putar di situ. Bahwasanya kita nggak tahu yang namanya burung ini itu kapasitasnya, metabolismenya itu bagaimana, terus apakah dia toleransi terhadap extra fooding ini ataupun dia negatif dengan extra fooding ini. Tetap kita itu harus mencobanya. Bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu harus ada tes uji untuk memvalidkan perawatan yang kita lakukan setiap harinya ya kawan-kawan. Makanya untuk kawan-kawan sendiri kalau memang bicara setting itu beda kawan-kawan dengan yang namanya itu membaca sebuah karakter. Karena untuk bahan yang notabene burung rumahan ya, artinya burung yang masih jauh performnya ke lapangan ya, kita harus benar-benar di situ itu jeli bahwasanya setiap extra fooding yang masuk itu efeknya itu apa. Terus setiap burung itu menunjukkan gelagat-gelagat negatif itu dicari faktornya itu apa, bukan obatnya ataupun di situ itu solusi. Karena merawat burung kok burung bakong itu rawatannya gimana ya, itu konyol. Kita merawat tapi kita nggak tahu, bahasanya kan seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri terima kasih ya, ini hanya sekedar unek-unek atau apa ya bahasanya ya, bahasanya sharing bahasanya. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri ada yang karakternya seperti ini, itu bisa dicoba kawan-kawan. Nggak apa-apa, coba aja, karena kalau memang kita belum mencoba ya kita belum tahu bahwasanya parameter latberan itu nggak harus burung itu di rumah gacor, itu nggak harus, nggak ada kamusnya ya, nggak ada yang berani menjamin bahwasanya burung yang gacor di rumah itu pasti juara di lapangan, itu nggak ada yang menjamin. Siapa tahu malah burung yang diam seperti ini itu malah terkadang dia itu fake ya, artinya mau kerja ya. Oke kawan-kawan, terima kasih pada video kali ini, semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.